Ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau biasa disebut juga. Perhatikan media gambar di samping. H dibaca panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran? Kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar membaca Al-Qurannya bisa segera lancar. Pada intinya, jika kita ingin segera lancar, ingin cepat lancar bacaan Al-Qurannya, kemudian ingin cepat dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, maka tentulah hal yang harus kita lakukan, yakni pertama rajin-rajin membaca Al-Quran. Jadi konsisten dalam sehari semalam itu harus ada waktu bersama Al-Quran untuk membaca Al-Quran. Kemudian dalam sehari semalam harus ada waktu juga untuk mempelajari ilmu tajwid. Dan itu dilakukan harus konsisten, bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun, seperti itu. Dengan kita senantiasa konsisten dalam membaca Al-Quran, kemudian konsisten dalam belajar tajwid, ya, insya Allah bagi yang belum lancar, secepatnya bisa segera lancar, ataupun yang sudah lancar namun belum memahami ilmu tajwid, sehingga tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, maka dengan kita konsisten dalam belajar tajwid, insya Allah kita akan cepat memahaminya, kemudian akan baik bacaan Al-Quran kita. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga juga Bapak dan Ibu, saudara semuanya diberikan kemudahan dan pemahaman dalam mempelajari ilmu tajwid Al-Quran, dalam berusaha untuk melancarkan bacaan Al-Quran. Semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya senantiasa dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kami menyarankan Bapak dan Ibu saudara semuanya untuk membeli Al-Quran yang kami pegang ini. Ini kami menyarankan, sama sekali kami tidak disponsori ya, sama sekali kami tidak dibayar atau di-endorse, sama sekali tidak. Ini kami menyarankan Bapak dan Ibu untuk membeli Al-Quran yang kami pegang ini, karena kami sudah membelinya. Dan Al-Quran ini sangat bagus sekali untuk latihan agar bisa cepat lancar dalam membaca Al-Quran. Dikarenakan di dalam Al-Quran ini ya, di bawah tulisan Arabnya itu ada tulisan Latinnya, ada 2 tulisan Latin bahkan. Jadi nanti ketika kita membaca Al-Quran, kita baca tulisan Arabnya dulu. Ketika kita menemukan kendala dalam membaca tulisan Arabnya, kita baca tulisan Latinnya, baru kita baca lagi tulisan Arabnya. Nah, dengan kita rajin latihan semacam itu akan lebih mempercepat kita dalam melancarkan bacaan Al-Quran kita, insya Allah. Untuk pembelian Al-Quran ini ya bisa melalui video yang kami buat ini, karena produknya sudah kami sematkan di dalam video ini. Untuk yang kami pegang ini ukuran yang paling besar ya, ukuran kertas A4. Nah, baiklah Bapak dan Ibu saudara semuanya, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Masih melanjutkan kembali pada surah Ali Imran ayat yang ke-30. Karena pada surah Ali Imran ayat yang ke-30 ini kemarin kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan supaya mudah untuk dipahami,
oleh Bapak dan Ibu, saudara semuanya yang belajar untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Ali Imran ayat yang ke-30 ini. Pada bagian yang kedua ini kita akan belajar dari sini sampai sini. Jadi dari sini sampai sini. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja, bertahap. Yang terpenting harapannya semoga dapat langsung bisa dipahami tajwidnya, seperti itu. Baik, sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Silahkan diikuti bacaan kami bagi yang belum lancar ya, untuk latihan menterapi bacaannya agar bisa segera lancar. Selanjutnya nanti tajwidnya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Seperti biasa juga ya, kami selalu menyarankan bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang telah mengikuti video pembelajaran yang kami buat ini, maka setelah selesai mengikuti video pembelajarannya, maka kami selalu menyarankan bacalah juga secara full surah Ali Imran ayat yang ke-30 tadi itu. Dikarenakan ini yang akan kita pelajari, mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Sekarang mari sama-sama kita pelajari ilmu tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini tawaddu law anna bainaha. Di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau biasa disebut juga dengan huruf mati, itu maksudnya sama saja. Apalagi huruf sakinah, itu maksudnya sama saja. Tandanya itu seperti ini. Nah. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lin atau harful lin itu ada 2. Nah, sekarang perhatikan yang di kotak nomor 1. Nah, silakan perhatikan polanya yang di kotak nomor 1 itu. Nah, di situ ada waw sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Nah, contoh dalam bacaan yang pola nomor 1 itu, yang di kotak nomor 1 itu seperti ini nih. Nah, ada waw sukun, sebelumnya harokat fathah. Kalau sebelum itu supaya mudah untuk kita ingat lagi ya, sebelum itu yang kami maksud adalah yang berposisi sebelah kanan kita. Sebelah kanan, sebelah ini waw sukun, sebelah kanan sebelah mana? Sebelah sini kan? Nah, sebelah sini nih, sebelah kanan kita. Waw sukun sebelumnya harokat fathah atau waw sukun sebelah kanannya harokat fathah. Nah, nih, baris 1 di atas huruf ini namanya harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah atau baris di atas begitu. Nah, maka huruf lin ini kita baca lunak, lembut. Tawaddu law anna bainaha, seperti di sini ada huruf non bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atasnya atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada huruf non bertasydid atau huruf mim bertasydid, itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah. Nah, perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu catatan kecil itu tambahan yang kami buat. Tujuannya supaya Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih sangat pemula dalam belajar ilmu tajwid tidak sampai salah dalam menentukan hukum. Jadi supaya bisa menentukan hukum gunnah dengan idgham seperti itu. Karena nanti kalau misalkan hanya kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Kalau hanya kami katakan seperti itu, nanti yang masih pemula dalam belajar tajwid akan mengira, oh berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya hukumnya gunnah musyaddadah. Akan mengira seperti itu, padahal tidak. Nah, kalau misalkan kemasukan nun sukun atau kemasukan tanwin misalnya, atau kalau
mim bertasydid, ada kemasukan mim sukun misalnya begitu. Nah, ini kan kita sudah tahu nih, ini huruf nun ada tanda tasydidnya nih gitu kan ya. Nah, untuk memastikan bahwasanya huruf nun bertasydid yang kita temui ini adalah gunnah musyaddadah hukumnya, kita pastikan dulu caranya dengan mengingat catatan kecil di bawahnya itu. Nah, sebelum huruf nun bertasydid di sininya nih nggak ada kan nun sukun, di sini juga nggak ada kan tanwin, maka berarti non atau mim yang bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, seperti itu. Nah, jadi catatan kecil di bawah itu tujuannya untuk memastikan bahwasanya non bertasydid atau mim bertasydid yang kita temui ini hukumnya gunnah musyaddadah, seperti itu. Jadi kalau ada orang bertanya apa hukumnya non bertasydid, mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawah tidak perlu dijelaskan karena itu kan tujuannya untuk memastikan bahwasanya non atau mim bertasydid yang kita temui ini hukumnya gunnah musyaddadah, seperti itu. Berarti ini hukumnya gunnah musyaddadah karena ini non bertasydid. Sebelum non bertasydid, sebelah kanan non bertasydid di sininya nih nggak ada nun sukun, di sininya nih nggak ada tanwin, di sininya nih. Nah, berarti non bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah maka cara membacanya digunnahkan. Jadi digunnahkan tuh didengungkan. Jadi di bagian an-nya itu suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Anna bainaha. Nanya pendek, jangan dibaca anan, nanya pendek. An-nya yang kita tahan, kita gunnahkan. Anna bainaha. Nah, di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya di tanda sukun tuh seperti ini, huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum huruf ya sukun atau huruf ya mati di sini ada ini nih, ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah baris 1 di atas huruf. Perhatikan lagi media gambar di samping. Huruf lin ada 2. Sekarang perhatikan pula yang di kotak nomor 2. Polanya sudah bisa dilihat ya. Sudah bisa diperhatikan ya polanya yang di kotak nomor 2 itu. Nah, maka ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat fathah nih. Maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin ya, harful lin. Kita baca lunak lembut. Bainaha. Ha dibaca panjang. Kenapa kok ha dibaca panjang? Nah, sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Nah, jadi kalau kita ingin menguasai panjang pendeknya bacaan Al-Qur'an, kita tahu nih di mana nih bacaan panjang nih gitu kan, tandanya apa gitu kan. Kita ingin tahu gitu. Maka hal yang paling mendasar yang harus kita ingat gitu ya. Maka mengetahui dulu jumlahnya huruf mad. Ketahui jumlahnya huruf mad, ingat. Harus betul-betul diingat dan dipahami seperti itu. Baru kita bisa menguasai nanti begitu. Itu modal awal banget seperti itu. Nah, sekarang perhatikan huruf mad itu jumlahnya itu ada 3. Apa saja jumlahnya huruf mad? Nah, perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Nah, itu huruf mad yang pertama. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Nah, huruf mad itu huruf yang dapat menunjukkan tanda bacaan panjang. Nah, kemudian huruf mad yang kedua, rumus 2 warna hitam. Huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Huruf mad yang ketiga, rumus 3 yang warna hitam. Huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah itu dibaca panjang. Nah, jadi kita sudah tahu nih ya, kalau huruf mad itu jumlahnya itu ada 3 yang dapat menunjukkan terjadinya bacaan panjang. Jadi kalau kita nanti membaca Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan seperti itu. Kemudian nantinya huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Yang artinya itu dari segi penulisan itu kelihatan huruf madnya. Misalnya nih rumus 3 yang warna hitam ada alif sebelumnya harokat fathah. Ada alifnya dari segi penulisan sebelumnya harokat fathah. Tampak begitu. Kemudian nanti untuk menunjukkan tanda panjang,
Bisa saja huruf-huruf mad itu dia tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna hitam, tapi dikira-kirakan ditulis diganti tandanya dalam bentuk seperti yang warna-warna biru itu. Jadi yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam, seperti itu. Yang warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam. Nah, kecuali nanti misalnya kalau pada huruf hak domir, nah itu beda ceritanya lagi gitu. Nah, jadi nanti kan berpikir ya, dikira-kirakan gitu, kok dikira-kirakan, nanti salah dong perkiraannya. Ya jelas tidak, karena kan perkiraannya itu ada tandanya seperti itu. Misalnya nih, rumus 3 yang warna biru, ada tanda panjang dalam Al-Quran tuh bentuknya alif kecil di atas huruf atau harokat fathah berdiri. Oh, berarti itu tanda itu dapat kita kira-kirakan bahwasanya di situ ada huruf mad alif yang sebelumnya harokat fathah. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan H ini dibaca panjang nih. H ini dibaca panjang. Tanda panjangnya ini letaknya di rumus 3 yang warna hitam. Nah, coba perhatikan rumus 3 warna hitam. Nah, di situ ada alif dah. Sebelum alif ada harokat fathah, di bawah harokat fathah ada titik-titik kan tuh. Titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang begitu. Nah, jadi ini kan ada alif nih. Ini alif nih. Cuman di sini alifnya itu disambung dengan huruf H. Namun yang menjadi titik fokus kita, titik perhatian kita tuh bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu. Bukan itu yang menjadi titik fokus kita. Yang terpenting ada alif dulu. Nah, ini ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Nah, sehingganya H dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Nah, bainaha wa bainahu. Nah, di sini ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat fathah. Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi. Supaya kita bisa langsung bisa latihan mengamati tanpa bantuan media gambar. Nah, pasti ini saudara sudah tahu ya Bapak dan Ibu, ini apa nih gitu ya. Nah, maka ini adalah huruf lin. Ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Sama nih dengan di atas ini tadi nih. Huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Maka ini huruf lin. Wa bainahu. Hu ini namanya adalah mad silah tawilah. Nah, karena di sini ini huruf hak domir ya. Huruf hak domir ya, isim domir. Kemudian dia tuh diapit oleh 2 huruf yang hidup, oleh 2 huruf yang berharokat. Jadi di sininya nih hurufnya berharokat nih. Di sininya ini bukan huruf sukun. Atau di sininya nih bukan huruf sukun begitu. Jadi dia di tengah-tengah huruf yang berharokat, huruf yang hidup. Nah, kemudian di sini ini hamzah. Nah, di sini hamzah nih, ini huruf hak dhamir, di sini huruf hidup, tapi di sini huruf hidup juga, tapi di sini hamzah. Maka terjadilah mad silah tawilah. Panjangnya mad silah tawilah itu 4 sampai dengan 5 harokat. 4 harokat boleh, 5 harokat boleh, 4 atau 5 harokat begitu. Panjangnya itu 4 atau 5 harokat panjangnya. Dan mad silah itu, mad silah baik itu mad silah qasirah kah, mad silah tawilah kah begitu ya. Berlaku tanda panjangnya hanya ketika kita wasolkan. Kalau kita wakafkan tidak berlaku tanda panjangnya. Tapi kalau kita wasolkan berlaku tanda panjangnya begitu. Misalnya nih kita berwakaf, berhenti di sini, tepat berhenti di mad silah ini, maka kita baca wa bainah. Jangan dibaca wa bainahu. Nah, berhenti gitu, jangan salah. Tapi dia nggak berlaku tanda panjangnya, sehingga dibaca wa bainah, dimatikan huruf hanya. Tapi kalau misalkan kita tidak berhenti di sini, baru berlaku tanda panjangnya. Wa bainahu amadam. Nah, berlaku tanda panjangnya hu, dipanjangkan. Tapi kalau berhenti dia tidak berlaku tanda panjangnya, gugur tanda panjangnya seperti itu. Wa bainahu amadam ba'ida. Bagi yang belum tahu ya, ini kok tadi dikatakan hamzah gitu, bukankah ini huruf alif? Nah, maka bagi yang belum tahu ya, kalau ada huruf alif tapi dia memiliki tanda baca, memiliki harokat. Ini huruf alif, ada tanda bacanya.
Ini huruf alif, ada tanda bacanya. Huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Wa bainahu amadam ba'ida. Tanwin setelahnya adalah huruf ba. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, hukumnya iqlab. Cara membacanya dengan merubah menjadi huruf mim. Maka di sini ada huruf mim. Maka ini kita baca amadam. Jangan dibaca amadan, jangan. Tapi dirubah menjadi huruf mim. Dibaca amadam seperti itu. Nah, amadam kemudian digunahkan, didengungkan. Jadi di bagian damnya itu suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Amadam ba'ida seperti itu. Nah, dalam pengucapan iqlab ini ya ada terjadi perbedaan pendapat gitu di kalangan para ulama. Ada yang mengucapkan amadamnya itu ya dengan menempelkan bibir, tapi dia itu masih memberikan celah gitu. Jadi ada sedikit rongga gitu. Ya kira-kira misalkan setebal kertas gitu. Nah, namun ada juga yang berpendapat bahwasanya ketika mengucapkan iqlab ini ya itu dengan cara merapatkan kedua bibir. Amadam rapat seperti itu, tapi jangan ditekan. Nah, yang kami dapat daripada guru-guru kami ketika mengucapkan iqlab itu dengan merapatkan kedua bibir, tapi dia tidak ditekan. Jangan ditekan amadam, ditekan begitu jangan. Tempelkan saja bibirnya. Amadam ba'ida. Ai dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Di rumus 1 warna hitam di situ dapat kita lihat ya polanya tuh. Ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat kasroh. Di atas harokat kasroh tuh ada titik-titik tuh. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada huruf ya sukun yang sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang seperti itu. Contoh seperti ini. Nah, ini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun di sini ada ini nih. Ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Sehingga i dibaca panjang. Nah, ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat kasroh sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ba'ida. Ini kita baca ba'ida, jangan dibaca ba'idan. Kita baca ba'ida, kita panjangkan 2 harokat. Ini namanya adalah mad iwad. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain atau tanwin fathah. Nih, baris 2 di atas huruf ini namanya adalah fathatain atau tanwin fathah. Jadi kalau kita berhenti, kalau kita berwakaf di huruf yang memiliki tanda baca fathatain atau tanwin fathah ya, maka di situ terjadilah mad iwad, dikecualikan pada huruf tamarbutah. Kalau pada huruf tamarbutah itu yang di atasnya huruf tadi, bawahnya huruf ha tuh huruf tamarbutah. Nah, di situ tidak terjadi mad iwad, dikecualikan. Tapi selain daripada itu dia terjadi mad iwad kalau kita berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain ini. Ya. Ini, nah kita kan berhenti nih di huruf yang memiliki tanda baca baris 2 nih. Nah, maka ini terjadi mad iwad. Kita baca ba'ida, tanwinnya ditukar menjadi fathatainnya atau tanwin fathahnya ditukar menjadi fathah. Sehingga kita baca ba'ida, kita panjangkan 2 harokat. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Yang artinya tuh berwakaf lebih utama. Jadi kalau kita menemukan tanda wakaf yang bentuknya seperti ini, maka yang lebih utamanya itu kita berwakaf dulu. Berhenti dulu kita. Ambil napas baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Nah, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal.
tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Untuk para bapak dan ibu guru ngaji yang lainnya ya, yang juga mungkin menyimak nih video pembelajaran yang kami buat. Jika kiranya ada hal-hal yang mungkin kurang pas dari yang kami sampaikan, atau ingin menyempurnakan penjelasan yang kami sampaikan, atau mungkin punya cara atau metode lain nih gitu ya, yang kiranya bisa lebih mudah untuk dipahami begitu, mau memberikan saran gitu ya, tulis saja pada kolom komentar di bawah, agar dapat langsung bisa dibaca dengan kami dan juga dengan yang belajar. Kami mengajak, mari kita sama-sama bantu saudara-saudara kita yang belum lancar membaca Al-Quran agar bisa segera lancar, yang belum memahami ilmu tajwid agar bisa segera memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.